Ya, mulai ya. Online enggak? Belum. Enggak, ini kayaknya enggak online ini. Enggak, itu record. Record Nggak ya. online itu nggak dibuka IG. Yang Belum punya IG buka alamat. antum harus tutup. Untuk kan Anda bilang begitu Iya. tadi. Iya. Nggak enak sama MBI bukan sama BMK, BMK mau bebas. Asli. Nanti habis kajian nanti kita bicara yang Baduy ya, biar teman-teman pada tahu. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ikhwan fillah, para bikers muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di tempat yang berbeda, di tempatnya disebut kafe apa nih? Kafe Joglo ya? Kafe Joglo. Saya sebutnya kafenya Pak Agus gitu. Jadi kayak kenalnya Pak Agus. Alhamdulillah bisa berkumpul tempat ini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalau dari sisi tempat ini lebih baik tentunya, karena ada masjidnya itu yang paling enak lah ya. Kemarin kita sempat agak sulit sholat karena antara keluar dari ruko balik lagi gitu kan. Kalau ini tinggal turun sholat naik lagi tuh, masya Allah, aman, damai, tenang, hati, mau ke WC juga aman, ya, alhamdulillah. Allah kasih hidayah. Baik, pada pertemuan yang lalu di pembahasan dari buku sholat ini, kita sebenarnya sudah masuk kepada sifat wudhu Nabi. Cuman mungkin masih banyak yang belum hadir sebenarnya. Jadi sebelum masuk ke bab sholat, di sini ada sifat wudhu, nanti ada sifat untuk mengusap khuf ya. Khuf, apa itu khuf? Kemudian ada pembatal wudhu, kemudian nanti ada bab adzan juga ada di sini. Karena seringkali kita juga suka dengar ada teman-teman yang adzan tapi ada lafadz yang sebenarnya nggak boleh dibaca tapi dibaca. Itu nanti kita akan masuk ke sini, tentunya insyaallah taala. Baik, saya akan ringkas saja untuk menjelaskan sifat wudhu Nabi SAW. Tentunya sifat wudhu ini, wudhu itu adalah ajaran agama ya. Jadi wudhu itu nggak bisa sembarangan, sesuai dengan hawa nafsu kita masing-masing. Tentunya wudhu itu harus sesuai dengan apa-apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satu bagian dalam agama ini yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya sudah dijelaskan. Jadi cukup kita ittiba saja. Memang yang paling penting dalam agama adalah ittiba. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ini pahala ittiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mengaku cinta kepada Allah, maka ittibalah kepada Nabi. Kalau engkau sudah ittiba kepada Nabi, maka Allah akan mencintai kamu dan Allah akan memberikan ampunan kepada kamu. Jadi amal-amal ittiba, salat mengikuti Nabi, takbirnya ngikutin, sedekatnya ngikutin, bagaimana cara memegang tangannya, bagaimana cara wudhu Nabi. Itu amal-amal itu kalau kita kerjakan ada dua hal fadilahnya. Yang pertama, Allah cintai kita. Yang kedua, Allah ampuni dosa kita. Jadi setiap amal yang ittiba mendapatkan pahala dan pengampunan dosa. Sebaliknya setiap amal yang ibtida, yaitu yang bid'ah, maka dia akan berdosa dan tidak akan diterima amalnya, kan gitu ya. Masya Allah, ini makanya pentingnya bagi seorang muslim untuk sungguh-sungguh mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dalam segala halnya, dan termasuk dari sifat wudhu atau bagaimana cara Nabi berwudhu. Yang pertama, sifat wudhu Nabi ini adalah niat ya. Tentunya niat ini tidak perlu dilafadzkan karena tidak ada nas yang sahih yang sharih. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, ada dalil dalam Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang ibadah itu ada yang sharih, ada yang sahih. Ada satu ibadah yang dia hadis as-sahih tapi tidak sharih. Artinya sharih itu jelas. Jadi dalil itu maksudnya nggak ke situ gitu. Contohnya misalnya gini, kita sering lihat orang kalau sholat ada yang takbir sebelum sedekap dia menggerakkan tangannya terlebih dahulu. Betul atau tidak? Salah atau tidak? Kalau kita katakan salah, mereka katakan bahwasanya ada dalilnya.
Dalilnya apa? Hendaklah seseorang untuk mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ya enggak? Jadi kalau dalam segala hal mendahulukan yang kanan baru yang kiri, betul kan? Dalilnya jelas, mau makan tangan kanan, mau pakai sendal pakai kaki kanan, masuk ke masjid kaki kanan. Nah, ketika kita takbir Allahu Akbar, maka dia meletakkan tangan kanan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mendahulukan yang kanan, kemudian dia putar baru ke kiri, kirinya baru yang kedua. Kalau kiri dulu kan berarti nggak sesuai dengan hadis yang tadi mendahulukan yang kanan. Jadi hadisnya sahih betul, tapi tidak sorry. Apa itu sorry? Tidak jelas menuju kepada hal tersebut. Nah, makanya dalam ibadah dua hal hadis itu atau dalil ya, dia sorry nggak ke situ. Sahih ya sahih. Kadang-kadang satu hadis diperdebatkan. Masalah lama stumun nisa, memegang perempuan batal wudhunya. Ini kan sahih, ayat Al-Quran ini kan. Sorry, ya betul. Tapi di situ ada perdebatan. Perdebatan apakah menyentuh wanita mahram atau bukan mahram, menyentuh syahwat atau tidak syahwat. Ini kemudian menjadi perdebatan. Nah, makanya di dalam posisi ini kita berada pada posisi fikih, ya kan? Nah, posisi fikih itu adalah posisi khilafiyah. Kita nggak boleh kenceng-kencengan masalah fikih, karena fikih itu adalah permasalahan yang boleh-boleh saja untuk berbeda. Yang penting ada dalil, begitu ya. Jadi kalau masalah fikih kita harus bijaksana. Tapi kalau untuk masalah akidah baru kita perlu streng-strengan. Nah, tentang niat ini tidak ada dalil yang sorry yang menjelaskan tentang permasalahan talafut biniat. Jadi kalau mau wudu ya tinggal niat saja tanpa harus mengucapkan nawaitu wudu'a lirafil hadathi lillahi ta'ala misalnya. Itu adalah salah satu lafaz-lafaz yang tidak disunahkan. Tentunya tadi yang kita sebutkan, setiap sesuatu yang tidak didasarkan dalam agama, kalau dia melandaskan itu dengan dasar agama, dengan tujuan agama, maka namanya bid'ah, gitu kan? Jadi ini yang seringkali terjadi diskusinya adalah, kan itu baik, akhirnya ada istilah bid'ah hasanah, gitu. Karena baik, maka kemudian itu dikatakan boleh, gitu. Nah, makanya segala sesuatu yang udah nggak diajarkan Nabi pasti jelek, walaupun itu dengan tujuan yang baik. Ada kaidahnya. Nanti kalau teman-teman di sini mau mengkaji buku ada namanya Qawaidul Bid'ah. Qawaidul Bid'ah. Jadi kita sering kadang-kadang suka mudah membid'ahkan. Kita kadang-kadang juga suka sering membid'ahkan. Dan kita nggak tahu qawaidnya, kaidahnya. Itu ada suatu buku bagus sekali. Itu tentang kaidah. Jadi kaidah itu dalam ilmu dia menjadi poros dalam hukum. Jadi hukum itu akan keluar dengan kaidah-kaidah. Nah, itu biasanya dipelajari bagi orang-orang yang ingin meningkatkan ilmunya menjadi ustadz, menjadi ulama, belajar kaidah-kaidah. Nah, kalau di sini kan biasanya hasilnya aja. Ini bid'ah gitu. Nah, tanpa tahu kenapa sebabnya bid'ah. Nah, ini yang sebenarnya kita harus berangkatnya ke sana biar kita lebih paham. Yang pertama niat, ya, dalam ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas artinya tidak ada syarik, nggak ada sekutu di dalam hati. Jadi wudu itu untuk Allah gitu ya. Jadi wudu itu untuk Allah. Jadi nanti ada yang membedakan apa dalam hati kita. Ada orang berwudu karena hanya sebab untuk mendinginkan badan. Ada. Nah, orang yang berwudu dengan niatan untuk ibadah, biasa dia dimulai dengan niat. Niat itu adalah sesuatu yang ada dalam hati kita. Jadi niat itu amal hati. Ini sering saya ulang. Niat itu amal hati, bukan amal lisan. Jadi karena niat itu adalah amal hati, maka yang terjadi pergerakannya itu di hati, bukan di lisan. Sedangkan zikir itu adalah amal lisan. Sehingga kalau kita baca Quran harus ada suaranya, kalau kita zikir harus ada suaranya, kalau kita sholat takbir, ketika imam Allahu Akbar, maka kita ucapin Allahu Akbar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca, harus dibaca. Kalau nggak dibaca tuh nggak sah salat kita. Kenapa? Karena dia zikir, ya, bukan niat. Kemudian yang kedua, sifat wudu Nabi setelah niat yaitu membaca Bismillah di sebelum wudu. Menurut madhab Hambali, membaca Bismillah sebelum wudu hukumnya wajib. Nggak baca wudunya nggak sah. Tapi jumhur selain dari Hanabilah atau Hambali,
mengatakan tidak wajib. Jadi kalau kita wudu tidak membaca bismillah maka dikatakan wudunya sah. Ini fikih Pak ya. Kalau fikih saya bilang kita nggak boleh kenceng-kencengan. Kalau antum Hambali, antum bisa ngambil fikih ini, gitu ya. Kalau antum Syafi'i nggak ngambil nggak apa-apa. Nah sekarang antum mazhabnya apa nih? Bilang saya nggak punya mazhab Ustaz, enggak. Kita itu Hambali lebih dekatnya. Karena orang Saudi itu Hambali. Kecuali yang nggak ikut. Jadi kalau Ustaz Firanda, Ustaz Khalid, Ustaz Syafiq, Saudi Hambali. Ya memang, cuman kita nggak diajarkan itu. Cuman pemahamannya kalau kita baca lebih dekatnya ke Hambali. Nah jadi kalau kita fikihnya Hambali, maka kita harus memakai ini. Jadi kalau wudu kita, kalau kita nggak baca bismillah, wudunya batal. Sehingga ada hukum kan bagaimana kalau wudunya di kamar mandi, baca bismillahnya di mana? Itu yang menjadi diskusinya. Maka kalau kita wudu di kamar mandi, maka baca bismillahnya di luar kamar mandi. Bismillah, masuk kamar mandi, kemudian berwudu, itu bisa. Hadisnya adalah dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, "Wala wudu liman lam yadhkuris mallahi ta'ala alaihi." Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut bismillah di awalnya. Ini hadisnya. Tapi kenapa jumhur mengatakan tidak wajib? Karena dianggap hadisnya lemah. Gitu aja sebenarnya. Nah kalau yang Hambali mengatakan hadisnya kuat, ya udah selesai. Ya kalau kita Hambali silakan. Jangan Pak ingat Pak ya, kita kalau memang ulama yang mengatakan tidak perlu bermazhab itu memang ada beberapa. Di antara Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani menyerukan agar kita tidak bermazhab. Namun ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, Utsaimin, mereka tidak menyerukan, tapi mereka punya satu bab dalam kitab usul fikih, yaitu bab taklid. Dan mereka membolehkan orang itu taklid. Ingat ya, taklid itu boleh. Dan kita boleh berpegang kepada satu fikih, boleh. Dan itu enggak salah. Ya, jadi kalau kita Hambali saat ini, ya kita bisa mengikuti ini. Nah kalau yang nggak boleh namanya talfik. Talfik itu pindah-pindah madhab. Jadi ada satu pendapat fikih yang lemah. Dan itu kadang-kadang orang yang ngerti, kadang-kadang suka pindah-pindah. Contohnya apa nih? Nazar ke perempuan, seperti Hambali ya, Hambali, Syafi'i, dia hanya boleh muka dan telapak tangan. Tapi berapa madhab itu boleh seluruh badan, bahkan bagian-bagian penting lah, seperti misalkan tangan boleh terlihat, suruh pakai you can see misalnya, itu dikatakan boleh. Nah kalau orang Hambali di satu sisi, untuk nazar dia pakai madhab lain karena lebih enak. Karena bisa jadi ini fikih nazar ini dia satu pendapat dari ulama fikih yang paling lemah misalnya. Tapi kan ada pendapatnya diambil karena hawa nafsunya lebih mengarahkan ke sana. Itu namanya talfik. Contoh lagi misalnya apa? Menikahi janda tanpa wali. Itu ada juga fikihnya. Tapi pendapat yang paling lemah. Kalau kita ngambil yang ini, berarti kita talfik namanya. Talfik itu pindah-pindah madhab. Cari enaknya aja gitu. Cari yang paling sesuai hawa nafsu. Dan ini hukumnya nggak boleh. Gitu ya. Nah jadi membaca bismillah, Hambali mengatakan wajib. Jumhur mengatakan tidak wajib. Silakan dipilih, tapi memang kembali kepada perdebatan dalilnya itu adalah wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Yang ketiga, di antara sifat wudu Nabi adalah mencuci kedua tangan 3 kali di awal wudu. Dalam riwayat Aus bin Nabi Aus dari pamannya radhiyallahu an, Nabi bersabda, qaulanya itu kepada Aus ya, kepada pamannya si Aus radhiyallahu anhum ajmain, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaukafa salatan. Beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Jadi ada riwayatnya 3 kali. Telapak tangan bagiannya telapak tangan dari sini ya, 3 kali, dan disunahkan dengan cara di sela-sela. Fakhallil baina asabi, yaitu di sela-sela. Ini sunnahnya. Jadi menyela-nyela jari itu bukan rukun di dalam wudu, tapi dia hanyalah tambahan penyempurna dari wudu. Tapi karena ada dalilnya ya dikerjakan. Jadi ketika kita wudu tangannya di sela-sela gitu ya, jari-jarinya gitu ya. Ini adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah berkumur-kumur dan berintisyak sekaligus.
ya. Kumur masukin air ke hidung, ini sudah paham semua. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, asbigil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi, dan sela-sela jari, wa balik fil intishak, dan boleh untuk berlebihan dalam intishak, memasukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi artinya balik intishak itu kita itu ekstrim boleh. Jadi ambil air gitu ya, isep, sampai itu kepala pusing gitu, nggak apa-apa. Dan ternyata memang katanya secara kesehatan itu bisa mencegah penyakit stroke, itu macam-macam lah. Itu kalau dari sisi kesehatan ya. Tapi kalau kita dari ikutin sunnah, disuruhkan untuk balik gitu. Jadi kalau sanggup kita itu diisep itu air ke hidung sampai kepala, sampai tung aja gitu ya, sampai kerasa benar masuk. Dan baru intishar ya, intishar pakai sa ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, famat madha wantathaqa wantathara min thalathi gharafat. Jadi berwudu, masukin air ke hidung, dihembuskan lagi dengan tiga cidukan. Jadi 1, 2, 3. Jadi 3 kali cidukan gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah dari yang keempat tadi, yang kelima itu mencuci wajah, ghuslul wajahi salatu marrat. Dalam sebuah ayat, faksilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Dan sebagai penjelas ya, bahwasanya batasan wajah itu adalah batasan tumbuhnya rambut di bagian kepala dan bagian wajah. Jadi ini adalah bagian wajah itu ya, sampai ke sini. Kepalanya ini sampai sini nih, namanya wajah. Jadi kalau wudu tuh ya sampai ke sini. Jadi sebagian orang tuh kadang wudu tuh cuman sini, bagian segini ya, padahal harusnya dia melengkapi sampai seluruh wajahnya sampai sini. Jadi dari sini sampai tumbuhnya rambut ya, ke sini tumbuhnya rambut. Di situ batasannya. Insyaallah paham semua. Kemudian gerakan berikutnya adalah ghuslul yadaini ma'al marfiqaini thalatha marrat, mencuci tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Ini juga hati-hati sekali ya, karena seringkali kita suka luput sampai siku. Kalau dari pendapat Syafi'iyah, dia melebihkan, bahkan disunahkan untuk melebihkan. Agar apa? Agar cahayanya makin bertambah. Ya, jadi dilebihkan saja sedikit ya, biar melewati ya. Dan sebagian fikih menyebutkan bahwa cara untuk mencuci tangan itu adalah dengan cara, karena di dalam ayatnya itu disebutkan mencuci tangan itu dari ujung dari tangan menuju mirfaq. Jadi berarti caranya itu adalah dari atas kemudian ke bawah. Jadi bukan, kalau orang kan gini ya, ada yang begini-begini gitu ya, air dikucurin begini-begini. Jadi yang tepat itu adalah sebagaimana lafadznya, dari ujung jari kemudian ila mirfaq. Jadi dari sini dulu, kemudian baru misalkan mau dibalikin. Begitu caranya. Ini sunnahnya gitu ya, agar kita mengikuti bagaimana lafadznya. Kemudian berikutnya adalah mengusap seluruh kepala 1 kali dengan tangannya. Mashu jami ar-ra's marrah wahidah biyadaihi, mencuci seluruh kepalanya 1 kali dengan kedua tangannya, biyadaihi, dengan kedua tangannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan anna rajulan qala li Abdillah bin Zaid wa huwa jaddu Amr bin Yahya atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Zaid, bagaimana caranya Nabi berwudu. Maka di antara riwayatnya, ini sambungannya langsung, thumma masaha ra'sahu biyadaihi, kemudian Nabi mengusap kepalanya, fa'aqbala bihima wa adbar, dari depan ke belakang. Jadi diusap kepalanya dari depan ke belakang. Bada'a bimuqaddam ra'sih, dimulai dari ujung kepalanya, hatta dhahaba bihima ila qafa, kemudian sampai leher. Thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian kembali lagi ke depan. Begitu caranya. Jadi
Ini hadisnya ya, cuman Allahu a'lam ya, kenapa Imam Syafi'iyah ya, dia mim ba'di ra's, hanya sebagian rambut. Jadi emang ada fikihnya, hanya ya pokoknya bagian ini aja, satu gini gitu ya, tinggal ambil gini doang, itu sudah mencukupi. Tapi kalau riwayatnya jelas ya, jelas sekali ini, riwayatnya jelas bagaimana sampai dijelasin dari awal, dan itu disunahkan sampai tengkuk. Berarti menunjukkan bahwasanya rambut, kalau istri antum rambutnya panjang gitu ya, nggak perlu sampai begini, nggak perlu. Misalkan rambutnya panjang sampai pinggul, nggak perlu rambutnya dibasahin sampai pinggul, tapi cukup sampai tengkuk. Sampai tengkuk, kemudian dia balikin lagi ke depan. Walaupun ujung rambut belakang perempuan nggak basah, itu nggak apa-apa. Karena dalilnya itu emang cuman dia mulai dari depan, kemudian dia jalankan ke belakang sampai leher, kemudian dia balikin lagi ke depan. Begitu sunnahnya. Ustaz, kalau botak gimana? Karena yang disuruhnya adalah mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Kebetulan ada rambutnya, gitu ya. Sehingga orang jadi bilangnya rambut. Padahal sebenarnya mengusap kepala. Dalilnya juga jelas mengusap kepala. Begitu. Kemudian di antara gerakan yang lainnya adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. Ini pernah kita sebutkan sebelumnya. Jadi kakinya itu diwudukan sampai mata kaki, melebihi mata kaki. Kenapa Nabi SAW pernah memberikan wanti-wanti, wailun lil aqabi minan nar, hati-hati celaka, tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan wudu nanti bisa tersentuh api neraka. Kenapa sebabnya? Karena salah satunya adalah karena secara fisik ya, bahwa mencuci kaki bagi orang yang berbadan gemuk itu sangat sulit. Sehingga dia harus punya tata cara tertentu. Seperti harus duduk apa gimana. Coba antum lihat orang-orang yang gemuk. Saya punya teman tuh badannya gemuk. Dia kalau wudu itu sulit, kalau kaki dia harus ngangkat dulu begini gitu kan. Angkat dulu. Susah memang, betul. Dan itu menyebabkan mata kaki nggak tersentuh. Dan kita kalau lihat dengan orang Arab gede-gedenya itu, mungkin dulu waktu zaman Nabi begitu, para sahabat juga gede-gede begitu ya. Ada bagian-bagian sulit untuk disentuh karena bagian postur tubuh yang sulit. Maka di sini harus hati-hati bagi teman-teman, bagi kita yang hendak mengusap kaki gitu ya. Dan riwayatnya jelas gitu ya, bahwasanya Nabi SAW melakukan hal tersebut ya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi SAW mencuci ya kaki yang kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian mencuci kaki yang kiri juga seperti itu. Jadi dalilnya adalah tsumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marrat, tsumma ghassala al-yusra mithla dzalika. Jadi di sini menunjukkan kaifiat ya, tata caranya. Kalau kita mau mencuci yang kanan dulu sampai 3, kemudian setelah itu kiri 3. Jadi enggak kanan kiri enggak, tapi kanan 3 kiri 3. Kaki juga sama, kanan 3 kiri 3. Itu kalau kita melihat sunnahnya seperti itu. Dan kemudian tadi sunnah yang penting dalam berwudu adalah menyela-nyela jari. Kemudian disunnahkan juga untuk menyentuh ya. Jadi wudu itu disunahkan itu disentuh. Jadi nggak cuman ada kaum muslimin kalau wudu misalkan seperti bagian tangan, dia cuman ngucurin air, dia gini-gini doang nih, gitu ya. Dan sunahnya harusnya dia disentuh, diusap, karena itu lebih merata. Jadi kalau diusap itu bagian tubuh itu rata. Tapi kalau hanya ngucur gini doang gini, pasti ada bagian yang nggak kena, itu pasti. Maka sehingga harus diratakan dengan mengusap. Kemudian disunahkan juga ya untuk tidak mubazir atau tidak boros ya dalam menggunakan air. Dalam sebuah riwayat disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya bithulutsai muddin ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu maka dia ngambil air atau diberikan air sebanyak 3 mud. Satu mud itu 2 genggaman telapak tangan. Segini tuh berarti 3 mud. Itulah wudunya Nabi.
Kita pernah nggak praktekin Pak 3 mood kita wudhu? Bisa nggak kita wudhu 3 mood? Kalau ya mungkin nanti kita bisa cek apakah segini persisnya gitu ya. Ya segini berarti bagaimana? Ya ini memang bagian dari sunnah ya untuk berwudhu dengan air yang tidak berlebihan. Makanya teman-teman kalau lagi wudhu airnya yang mengalir ya atau yang mengucur itu dimatiin Pak. Jadi kalau wudhu tuh dinyalain, udah dapat airnya diciduk, matiin sambil kita gerakin tangannya. Jadi jangan ini terus aja ngalir gitu. Terus dia ngomong deh, gimana kabarnya? Iya, berdiri aja ser gitu ya. Air dibuang. Itu sebenarnya solusi ya. Saya pernah lihat waktu itu di Masjid At-Tauhidnya Ustadz Agim ya. Dia kalau mau wudhu itu dipakai ember, dikasih ember jadi bawa-bawa. Jadi nggak sekena-kenanya orang buka. Hah? Sensor juga bisa. Itu kayak ini. Itu kayak di Masjid Nabawi. Kamera tangan nanti dia. Bisa. Nah kayak gitu. Itu sebenarnya di Islam udah diajarkan kan. Sebenarnya kalau orang Islam itu ngikutin ini aja. Dia cuma takaran wudhu cuma segini misalnya udah beres. Masjid nggak akan keributan untuk rekening PDAM yang murah, terus juga lagi nggak usah ngebor-ngebor lagi karena cukup untuk air wudhu kan. Jadi kalau mandi aja hanya beberapa gayung sebenarnya. Kalau kita kan mandi besar misalnya, mandi junub, ya berapa coba tuh Pak Basuki coba kalau mandi junub? Sekalian. Harus keramas, Sekalian maksudnya. harus keramas kan gitu. Mandinya sekalian. Sekalian ya. Kan, iya, kalau kita kadang-kadang mandi junub itu identik sama keramas kan. Padahal nggak harus Kalau keramas. mandinya bareng boleh nggak? Boleh dong. Maksudnya itu keramas sekalian aja. Kalian keramas baru mandi junub tambah lagi. Kalau mandinya bareng. Tadi nggak ikut sih. Ikut. Nggak bisa Jumat. Kan udah bilang Jumat nggak bisa. Iya. Ngisi. Ya. Di mana sih? Ini di kantong. Bulanan. Udah tarik. Nice. Oke ya, jadi itu ya kemudian hendaknya kita menyempurnakan wudhu secara sempurna. Bahkan ada riwayatnya kita kalau wudhu itu nggak boleh sambil bicara. Hadisnya sahih. Untuk apa? Agar kita fokus terhadap apa yang kita lakukan. Karena wudhu itu bukan hanya pekerjaan sebatas membasuh air, tapi dia ada nilai ibadah di dalamnya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, man tawadda faqal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi kalau orang habis wudu kemudian membaca doa tadi, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, kutiba fi raqqin thumma ja'ala fi turabi falam yaksur ila yaumil qiyamah. Ini dapat keutamaan yang besar sekali. Jadi wudu itu nggak cuma perkara membasuh. Jadi kalau wudu itu fokus bismillah gitu ya. Kita rasakan itu adalah karena setiap aktivitas keluarnya air itu akan menjadi penggugur dosa kan. Mulutnya kita tanpa harus kita doa apa-apa ya. Cukup kita berkumur-kumur, kita buang dosa mulut, dosa gibah, dosa macam-macam keluar dosanya. Hidung semua dosa hidung, dosa muka itu dirasakan bagaimana rasanya dosa itu keluar. Gitu ya. Kita kadang-kadang wudu cuma sebatas adat, jadi kita kurang bisa meresapi keutamaan dari wudu. Nah ini adalah wudu, dan wudu itu tidak hanya disunahkan di dalam sholat, tapi di beberapa kegiatan ya, seperti disunahkan ketika membaca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW pernah diriwayatkan saat dia sedang tidak punya wudu, kemudian ketemu dengan para sahabat yang ngucapin salam, kemudian dia tidak menjawab salam kecuali setelah dia bersuci terlebih dahulu. Itu cuma ngucapin salam doang, apalagi membaca Al-Quran. Kemudian apalagi misalnya ingin tidur berwudu itu penting, karena Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang suci dan dia toharoh di dalam fisiknya. Dan salah satu amalan dari Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, ini memang sangat sulit ya, bagaimana menjaga wudu dan sholat wudu. Wah itu masya Allah. Walaupun ini bukan Nabi yang mengerjakan, tapi Nabi mengtakrir itu betul. Jadi Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, terompahnya udah masuk ke dalam surga duluan pada orang yang masih hidup. Mungkin kita bisa pakai begitu sebenarnya. Cuma syaratnya apa? Wudunya nggak pernah batal. Artinya wudu selalu terjaga.
Kemudian setelah dia berwudu dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia batal lagi, dia wudu lagi, sholat lagi 2 rakaat. Orang kayak gimana sanggup bisa gini, Pak? Ya, kita mau Allah alam dah udah. Jadi kita mau udah nyerah dah udah sama amalan sahabat lah. Kita mah paling ngejar yang wajib aja gitu kan. Yang wajib, yang sunnah muakkadah, sholat rawatib, sholat tahajud, yang lain-lain udah Allah alam udah. Udah kayak gitu pede bener masuk surga, Pak ya. Pede. Pede banget. Pede tak. Padahal para sahabat ibadahnya, jihadnya, makan halal haramnya jelas gitu kan, dia mau udah jelas tuh. Masih takut ya? Dia masih takut. Kita udah pede banget. Nah ini makanya satu hal ya yang perlu kita perhatikan terus ya, karena berwudu itu adalah dalam sebuah hadis disebutkan idza tawaddaa ar-rajulul muslimu, jika seorang muslim berwudu kharajat dunubuhu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi rijlaihi, maka saat dia berwudu dosanya keluar dari matanya, dari tangannya, dari kulitnya, masya Allah ya. Fa in qa'ada maghfuran lahu, habis wudu, ketika wudu dia duduk, maka ya duduknya diampuni. Jadi dia kalau wudu nih terus dia duduk, selama dia duduk sebelum dia batal diampuni dosanya terus menerus ya. Itu wudu doang tuh, itu baru wudu Pak, belum yang lain itu. Maka sebenarnya inilah arti dari Allah Maha Syakur. Allah Maha bersyukur kepada hamba-hambanya. Kan Allah punya sifat Asy-Syakur, yang Maha bersyukur. Allah bersyukur Pak sama kita. Dengan bentuk apa? Allah berikan pelipat gandaan pahala dari amal kecil yang kita kerjakan. Cuman wudu, ampuni dosa, ininya belum lagi pahalanya, udahlah itu sebenarnya. Jadi kita bersyukur menjadi orang muslim yang Allah berikan berbagai macam keutamaan. Kemudian yang selanjutnya, ini bab selanjutnya hanya satu lembar lagi ya, tentang bab mengusap khuf. Nah ini mungkin bagi para peturing perlu diketahui. Apa itu khuf? Ini khuf ini Pak, ini akidah Ahlussunnah. Dalam buku fikih Al-Wajiz fil Fikih, dalam kitab akidah, saya pernah baca buku Al-Wajiz fil Aqidah, beliau memasukkan mashul khuf dalam pembahasan akidah. Padahal fikih ya. Kenapa? Sebabnya karena orang Syiah menolak ini. Orang Syiah menolak syariat mengusap khuf. Sehingga kita sebagai Ahlussunnah harus menjalankan itu sebagai bentuk manifestasi penjalanan sunnah-sunnah Nabi. Karena itu sangat penting, sangat besar sekali. Para ulama memasukkan mengusap khuf bagian dari akidah Ahlussunnah. Ya, karena sebagian orang banyak yang menolak. Ya. Nah, maka apa itu khuf? Khuf disebutkan ma yulbisu ala rajuli minal julud, yaitu yang dipakai orang dari bahan yang terbuat dari kulit. Kulit bisa kulit ya mungkin bisa dikatakan ya kulit yang sepatu kulit kali ya, sepatu kulit atau yang dipakai yang dibentuk dari kulit. Wa ma yalhaq bihi minal kitabi was sufi wa nahwuhu wa qad thubita masyru'atuhu bil kitabi was sunnah bil wal ijma'. Ada lagi yang menyebutkan bahwasanya posisi khuf itu adalah sepatu yang melebihi dari mata kaki. Melebihi dari mata kaki gitu ya. Dan ini adalah salah satu dari ya seperti sepatu bot seperti itu. Jadi dalam hadis disebutkan dari riwayat Hammam radhiyallahu anhu, dia mengatakan bala Jarir thumma tawadda wa masaha ala khufaihi faqila taf'al hadha qala na'am ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda wa masaha ala khufaihi. Jadi disebutkan Jarir ini seorang tabi'in pernah buang air kecil, kemudian dia berwudu saat dia memakai sepatu ya, sepatu khuf ini. Kemudian dia nggak melepas sepatunya dan dia langsung berwudu dan dia cuman mengusap bagian atasnya saja. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau sekiranya agama itu adalah akal gitu ya, maka niscaya Rasul akan mengusap khuf itu di bawah bukan di atas. Ya kan? Yang kotor mana? Ya, yang diinjak yang di bawah tapi yang diusap di atas. Akal kan ini orang liberal nggak akan masuk ini. Kalau kita Ahlussunnah olas Rasul begitu aja udah. Kan yang kotor di bawahnya Allah wa'alam. Rasul tahu mana yang harus diusap gitu kan? Begitu ya. Dan ini adalah ijma ulama Ahlussunnah membolehkan untuk mengusap khuf. Memang di sini perbedaan para ulama tentang masalah khuf itu batasannya dan yang lain sebagainya. Maka di sini disyaratkan tentang mengusap khuf ya. Yang pertama disyaratkan boleh untuk mengusap khuf ya
dari semua penutup ketika berwudu. Jadi ketika dia menutupi ya, ketika sepatunya itu menutupi, jadi khuf itu sesuatu yang menutupi seluruh kakinya. Maka ada para ulama mengatakan kaos kaki termasuk dari khuf gitu ya. Jadi kalau kita pakai kaos kakinya panjang begitu, ketika kita buka sepatu cukup bagian atasnya saja yang kita seka tanpa harus kita buka kaos kakinya ya. Dan itu dikatakan bagian daripada khuf gitu ya. Kemudian ya di sini katakan jawrab juga sama, masuk kepada kategori. Jadi khuf itu sebuah penutup kaki. Jadi dia bisa sepatu yang terbuat dari kulit yang dia menutupi kaki dan mata kaki, ataupun dia terbuat dari wool yang menutupi mata kaki juga. Jadi seorang muslimah ketika dia sholat di hadapan orang banyak, maka dia cukup untuk mengusap bagian atasnya. Nah, kemudian yang lain daripada itu adalah seorang musafir dikatakan masa waktu tempo untuk mengusap khuf itu adalah selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jadi kalau kita safar, kita udah pakai sepatu nih panjang begitu. Kan sebenarnya memang sunnah itu ketika sholat di masjid kan kita nggak boleh lepas sepatu malah. Harus pakai sendal sunnahnya tuh kalau sholat. Cuman di kita nggak biasa. Sholat di masjid pakai sepatu. Padahal sunnahnya pakai sepatu sama pakai sendal. Karena orang Yahudi itu kalau sholat lepas sepatu, lepas sendal. Jadi kalau kita kembali ke inilah memang sunnah yang ditinggalkan. Nah, tapi kalau kita sholat misalkan mungkin di tanah lapang, pakai di sunnahnya pakailah, pakai sendal, pakai sepatu, kita ikutin. Jadi kalau mampu kita kerjakan. Tapi kalau memang ada mudarat, ada fitnah, ya kholas lah udah daripada granit. Iya. Iya, walaupun itu sunnah ya, sunnah. Karena gini, ada orang bilang gini, kan kotor pakai sepatu. Itu bumi, kita kan cara mensucikan najis di bawah kaki kan dengan cara pakai tanah, dikosok-kosok juga udah suci udah. Cuma kita nggak biasa aja lah gitu ya, nggak biasa. Padahal sebenarnya itu adalah bagian daripada sunnah yang boleh kita lakukan. Jadi 3 hari 3 malam ya. Jadi boleh. Jadi kemudian juga masa berlakunya itu dimulai dari kita sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat disunahkan untuk berwudu dulu, tapi ya. Jadi kita berwudu dulu baru kita pakai. Setelah itu apapun yang terjadi sama kita nggak usah buka khuf. Jadi kita mau pipis, kita mau BAB gitu. Yang mandi 3 hari itu boleh tapi ya. Boleh. Kalau mandi kan pasti buka kan? Iya boleh. Seperti itu kan modelnya ya. Dalam kondisi tertentu gitu. Kondisi terburuk 3 hari nggak mandi. Nah, iya. Nggak usah buka. Kecuali mandi junub. Ya kalau junub dia harus dibuka. Gitu. Tapi kalau hanya wudu, hanya BAB, BAK, mandi, ya mungkin dia lagi malas buka sepatu, mandi jemur aja dengan kondisi yang ada pada sepatu tempel. Ya. Ini kan menunjukkan bahwasanya Islam itu kan tidak susah sebenarnya. Ya misalkan gini, kan bisa Ustadz dibuka. Ya emang bisa dibuka, boleh dibuka silakan. Cuma dalam satu kondisi, kita misalkan sedang perang, sedang apa gitu kan. Masa mau sholat pakai buka sepatu? Ntar lu buka sepatu, ntar musuh dateng nggak sempat megang sendal atau sepatu, udah megang senjata kabur, kakinya malah nggak pakai sepatu, malah lebih mudarat gitu. Jadi ini memang fikih-fikih yang bisa kita lakukan di perjalanan ataupun di lain tempat gitu ya. Oke, yang yang membatalkan mengusap khuf tadi ya, yaitu dibuka itu batal sehingga dia harus wudu lagi maksudnya. Jadi kalau kita misalkan sudah wudu pakai khuf, kemudian kita lupa, kita buka, itu batal. Jadi harus wudu lagi baru pakai lagi. Yang kedua junub. Ya kalau kita junub malam-malam misalkan kita lagi tidur di hutan, terus pas bangun-bangun basah gitu ya. Maka dia harus dibuka dan dia mandi janabah. Oke, baik, itu saja mungkin materinya tentang wudu dan mengusap khuf. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sedikit-sedikit aja tapi masuk ya. Kalau banyak-banyak takutnya ini bisa lupa, banyakkan lupanya. Insya Allah mudah-mudahan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Kita cukupkan talim kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.